Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol nih sama teman kita, sama-sama di komunitas Tangan di Atas dari Majalengka. Kita akan ngobrol dengan namanya Kang Ari. Saya lebih mengenal beliau itu lewat tokonya, lewat perusahaannya, namanya Akbar Sale. Dan saya kenalin dulu nih sebelum beliau mengenalkan dirinya. Beliau ini betul-betul menurut saya perjuangannya luar biasa, dan beliau itu pengusaha handphone dan juga ekspedisi. Artinya siapapun kita, dari nanti pengalaman beliau yang ceritakan, beliau itu bisa menginspirasi, termasuk menginspirasi saya juga. Oke ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kang Ari, Halo. gimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah Kang Haji sehat. Kayaknya makin glowing aja teman-teman ya. Masya Allah, mantap. Glowing. Sebelumnya teman-teman biar nggak ngantuk, minum kopinya dulu Kang Ari. Boleh siap. Kopi. Jadi biar rileks teman-teman, pertanyaan pertama nih. Saya pengen tahu nih Kang Ari, secara singkat aja deh, bisa 5 menit. Pertama kita membahas tentang Kang Ari, kalau boleh diceritakan background Kang Ari itu apa? Kok sampai bisa, yang saya tahu, membuka counter HP gitu loh. Karena nggak sedikit, nggak banyak, maksudnya sedikit orang yang kepikiran buat counter HP loh. Coba kita tanyakan ya. Silakan Kang Ari. Oke, terima kasih Kang Haji. Bukan karena apa ya, apa takdir ataupun apa, kita pengen tahu. Soalnya saya tuh orangnya selalu pengen tahu, selalu pengen lebih mengenal jauh dunia, entah itu orang, entah itu misalkan bisnis ataupun apa yang saya pelajari gitu tuh. Ya awal cerita sih mungkin dari awal kita jualan pulsa 50.000 dipakai deposit gitu tuh. Makanya dari sana tuh ya kepikiran, pulsa aja kan lumayan ada lebihnya, ada profitnya gitu kan. Nah dari situ saya tambahlah ke arah entah itu aksesoris, terus jual beli HP second, terus ya lanjutlah ke servis sama ke handphone baru Kang Haji. Ya mungkin katakanlah bukan hal-hal yang biasa ya, luar biasa Kang Haji perjalanannya tuh. Lumayan dari awal kita kaki lima itu satu etalase ya, jualan pulsa, aksesoris gitu kan, sama servis handphone. Cukup membutuhkan waktu yang lama Pak Haji, ternyata perjalanan itu Pak Haji. Nah, itu berapa lama tuh perjalanan seperti itu, dari mulai satu etalase yang sekarang mungkin teman-teman kalau tahu banyak etalasenya teman-teman. Luar biasa nih. Ya dari berarti kita buka tuh awal jadi 2010 Pak Haji, satu etalase. Saya 2010, emang saya karena tadinya bukan di bidang counter ya, untuk apa bisnis tuh ada jual buah-buahan lah, ada jualan es buah juga ada. Terus kebetulan dulu zamannya ramenya jualan cemilan Kang Haji, kayak jalakotek, pernah juga saya ikutan jualan jalakotek di situ kan. Terus sempet juga ada punya usaha kreditan, kalau dulu mah mampir ke rumah ketok-ketok dapat 1.000 perak tulis gitu. Jadi situ cuman emang pas 2010 kita coba di bidang counter. Sampai 2014 tuh saya ada ide ya, cobalah beberapa talase saya adakan, saya kontrak di tempat itu sendiri. Terus ya alhamdulillah tuh mulai naik dari situ ya, banyak teman-teman dari sales nawarin barang lah, terus dari teman-teman handphone ataupun pulsa provider dan lain-lain banyak. Dan ternyata emang menjanjikan juga, cuman emang butuh modal gede Kang Haji. Jujur saya dulu modal cuman 10 juta Kang Haji awal pertama buka gitu ya. Tapi alhamdulillah karena saya komitmen menjaga kepercayaan teman-teman, relasi yang ngasih modal ke saya, sampai sekarang masih berjalan Pak Haji. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, ada nggak jatuh bangunnya, kemudian suka duka yang mungkin menurut Kang Ari nih, oh sukanya saya seperti ini, kemudian dukanya yang paling dalam ibaratnya ngejeblos lah ibaratnya, kan pasti ada tuh ya teman-teman ya, orang usaha itu. Boleh nggak di-spill, atau kalau nggak bisa ya intinya yang Kang Ari ingat lah intinya sih kayak gitu, yang bisa diceritakan ke kita nih. Ya banyak banget ya suka duka, entah itu ya terus kayak mungkin katakanlah ya
kita dikala misalkan sukanya dikala toko rame mungkinnya Kang Haji dapat profit lebih dan lain-lain lah. Dari situ perjuangan kan luar biasa. Ya dukanya kadang-kadang ya kita udah kasih percaya ke orang gitu kan Kang Haji. Kadang-kadang ada aja orang tuh ya misalkan dari tim kita sendiri ya terkadang saya juga yang salah karena tidak terlalu kontrol ataupun terlalu mempercayakan orang itu ya sehingga ya mungkin katakanlah ke ranah apa sih namanya tuh kebobolan ya ataupun kecolongan. Fraud. Iya, fraud. Lumayan juga gede Pak Haji nilainya gitu kan, ternyata ya itulah, biarpun kita Boleh di-spill nggak gedenya bisa beli apa? Mobil, bisa beli motor atau gimana? bisa beli mobil Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa makanya itulah benar-benar yang namanya kita sebagai business owner tetap controlling nomor satu yang bagi saya pribadi ya, atau bagi teman-teman, karena kan saya itu apa ya, sistemnya kan jual beli ya, Ya. ada barang, cuman emang tetap tersistem si barang tuh. Dan tersistem itu kadang-kadang ya mereka bisa aja mengakali dan lain-lain. Oke. Makanya benar-benar owner tuh harus semuanya bisa ya sebelum tim kita lebih bisa tuh, betul itu dia. Nah, ini kan tadi kan penjualan, boleh di-spill nggak penjualan misalnya paling banyak berapa? Ya nggak usah sebulan lah, sehari yang pernah mungkin membuat bahagia gitu loh. Apa tuh? Ya penjualan, ya misal bukan barang aja. Barang. Kalau omset kan relatif ya, maksud teman-teman ya. Misal kuantiti barang berapa atau seperti apa gitu. Ya dulu waktu sebelum mungkin katakan masih 2021 sebelum Covid ya. Oh, sebelum Covid. Ya. Itu 2016 sampai 2019 tuh usaha lagi semuanya enak lah semuanya. Ya. Saya sehari 100 handphone saya keluar. Tuh, teman-teman bisa 100 handphone. Udah pokoknya kali sendirilah. Intinya kali sendiri. Nilai berapapun kali sendirilah. Serius Kang Haji bahagia Pak. Masya Allah. Makanya kan dulu kan target sebulan tuh 1000 unit, ya alhamdulillah pernah capai itu waktu di bawah 2020 ke sana ya. Oh. Kalau untuk sekarang sih yang masih alhamdulillah dapat 1000 lah, 1000 Iya. ke bawah kurang lebihnya ada. Nah, tadi kan ibaratnya owner juga harus tahu. Berarti setuju nggak nih Kang Ari ada istilah bisnis jalan, owner jalan-jalan, dan sistem autopilot? Enggak setuju. Saya pribadi ya. Ya. Enggak, dikarenakan ya mungkin nggak tahu ya kalau misalkan bisnisnya jasa. Ya. Kalau berbicara jasa kan itu nggak ada modal yang ditonjolkan. Contoh Betul. ini kopi gitu Ya. kan, ini apa namanya jual beli ya. Ya. Bukan jasa. Kalau berbicara jasa hanya tim kita misalkan bagian catatan doang, tidak menerima uang atau Ya. tidak menerima transaksi, itu aman kayaknya ya Pak Haji. Ya. Tapi kalau bisnis saya pribadi, ya saya tetap jalan-jalan ada harus kan. Ya. Kita jalan-jalan, kita ngopi di Pak Haji gitu kan. Tapi kan seenggaknya kalau emang bisnis jalan, udah jalan-jalan mungkin nggak semuanya ya gitu. Ada yang Atau mungkin yang sewaktu-waktu lah Sewaktu-waktu. ibaratnya, nggak tiap hari gitu. betul. Kadang misalkan kita seminggu sekali jalan sama keluarga. Ya. Kita ya seminggu sekali ketemu Pak Haji atau sharing di mana Ya. gitu kan. Seperti Ya artinya maksudnya sebetulnya sama juga teman-teman saya juga nggak begitu setuju dengan hal tersebut. Betul. Apalagi mungkin untuk yang baru, iya artinya Betul. baru mulai Ulang. udah mah pengen autopilot ditinggal, udah ada hancur itu. Mengalami pasti benar. Ya saya pribadi mengalami ya gitu kan. Saya jujur dulu juga pernah berpikirnya kan autopilot, ternyata yang ada barang nggak ada, uang nggak ada. berarti mungkin auto hilang nantinya, bukan autopilot gitu ya. Jadi kita hanya jalan-jalan, barang-barang kita, uang kita auto hilang. Betul, itu dia itu yang pasti waspada ya. Tapi saya lihat teman-teman ya, saya pelajari misalkan contoh ada beberapa teman-teman mereka fokus emang jalan-jalan juga ya, saya lihat seminggu sekali sama. Nah saya Iya. jam terbang Artinya ya wajar lah Wajar. mungkin ya kayak gitu. Ya. Berarti intinya semuanya harus incas tuh kita juga memang di situ betul. mikirin. Ibaratnya kalau kayak Dracin tuh CEO gitu ya, atau leadernya paling tinggi lah kalau dibilang kitanya gitu. Intinya kita saya di tempat kerja tuh ya saya sama teman-teman yang kerja di saya Iya, gitu. cuma beda struktur aja Betul, gitu lah kayak gitu. betul, Oke. betul. Berarti Kang Ari ini tipikal orang yang pengen in charge, dan sebetulnya itu pun boleh nggak saya katakan kita juga lagi nyontoin ke tim kita. Betul. Bahwa kita juga sama-sama bekerja keras gitu loh untuk membangun usaha tersebut gitu. Benar. Kayak gitu. Nah,
bagi Kang Ari sendiri nih, seberapa penting sih SDM di tempat kita gitu loh? Penting banget atau seperti apa mandangnya nih? Penting dalam konteks ya penting banget ya kita dikala perusahaan ataupun bisnis ya, saya pribadi sebagai jual beli barang gitu kan, saya penting ya karena saya nggak mungkin sama saya sendiri ya kan. Iya, satu sisi ya saya ada tamu lah, ada sales ataupun ada rekan relasi bisnis dan lain-lain. Itu penting dikarenakan ya kita arahkan dan kita Kang Haji. Satu sisi mereka suruh belajar edukasi lah ataupun belajar mempelajari barang, entah itu handphone, aksesoris dan lain-lain, kita arahkan seperti itu Pak Haji. Ya bagi saya itu penting. Nah, selama ini ada nggak pengalaman mengenai SDM nih Kang Ari? Orangnya sebetulnya dia itu biasa aja, tapi kalau diajarin atau adabnya tanda kutip dia bagus, dan sekarang misalnya loyal, atau berkebalikannya dia kelihatan pinter tapi ternyata dia nggak mau diajarin dan ternyata tadi dia berbuat kecurangan misalnya. Ada nggak kedua kondisi ini, satu yang akhirnya loyal, satu yang akhirnya tadi kebalikannya gitu loh? Ada itu. Ada. Ya mungkin katakan tadi yang berbicara loyal yang Pak Haji ya. Contoh ya, emang dia tuh nggak saya suruh tapi dia kerjakan. Oke, katakan saya itu perhatikan dia. Satu sih lah kebutuhan dia apa. Contoh kadang-kadang mungkin dari keluarganya atau apa. Dia pengen bekerja keras, mungkin katakanlah dengan catatan ya mungkin ada lebihnya lah atau perhatian dari kita ya. Oke, saya gak jadi masalah Pak Haji. Misalkan contoh kita bedakan nih gaji si dia sama gaji si ini gitu kan. Ya dengan catatan ya pekerjaan dia selesai semua gitu kan. Itu dari segi penjualan, ada sales, ada bikin rekapan atau apapun itu dia bisa semua, dan emang saya bedakan. Jadi bener ya, by SOP sama target gitu ya. Betul, seperti itu Pak Haji. Karena ya menurut saya susah cari SDM seperti orang seperti itu Pak Haji. Yang loyal itu. Betul. Makanya kadang-kadang ya tadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya Pak Haji ya. Dikala dia mungkin katakanlah kita tanya ada masalah tidak, misalkan ada kebutuhan tidak, ya kita penuhi kalau bisa. Kita sesuaikan dengan keinginan dia ataupun ya katakanlah gajinya di luar ya, maksudnya dibedakan dengan yang lain. Kita perhatikan. Berarti teman-teman ada apresiasi dari Kang Ari untuk timnya yang mana dia benar-benar loyal dan achieve gitu lah. Betul. Sesuai target dan juga SOP begitu ya Kang Ari ya. Nah kalau kebalikannya tuh, ini orangnya ini tapi dia seperti itu, treatment Kang Ari bagaimana tuh buat mereka tuh? Untuk misalkan orang seperti itu ya saya juga tetap perhatikan konteksnya. Mungkin katakanlah dia tuh kadang-kadang bahasa Sunda nama kurang bisa gitu ya. Bukan kurang bisa gitu kan. Nah di situ ya saya paling mengarahkannya kemana ya, misalkan tapi jujur dia tuh orangnya ya udah kita ajarin nih, misalkan kamu bagian ini ya, misalkan ngerapiin barang lah ataupun bagian keuangan lah, itu gak jadi masalah Pak Haji karena emang dia bisa dipercaya dengan konteksnya ke arah kejujuran. Untuk di luar artinya masih dikasih kesempatan dianya, kemudian tapi di bagian yang lain lah kayak gitu, supaya dia juga mendidik dia lah. Seganya misalkan bagian gudang barang lah untuk barang, nggak megang yang krusial lah, yang penting lah intinya sih kayak gitu. Intinya dia nggak dijadikan untuk bagian misalkan contoh buat edukasi ke customer susah itu karena dia tuh ya kadang-kadang dia ada kekurangan tapi kelebihannya dia ada ya, misalkan entah itu di bagian gudang lah atau rapi bener sama yang saya yakini juga, sebenarnya setiap orang itu dia punya expertise masing-masing. Betul, itu beda-beda dan masing-masing tinggal kita mengarahkan atau kita menempatkan orang seperti itu ya. Betul. Nah berikutnya nih Kang Ari, yang saya lihat kan Kang Ari juga ada ekspedisi juga ya teman-teman. Jadi kalau mau ngirim bisa ke Kang Ari nih. Ini sekalian spill. Jadi ekspedisi itu apakah itu manajemen yang berbeda atau satu manajemen ya, walaupun mungkin di lahan yang sama lah, intinya sih kayak gitu. Menurut Kang Ari gimana nih? Kang Ari sendiri gimana nih? Saya pribadi tuh untuk ekspedisi ya, saya punya JNT Cargo tuh di manajemen pasti udah berbeda lah. Berbeda divisi juga, berbeda tim juga, berbeda sistem sistem juga beda, karena ya kita nggak boleh dikaitkan dengan misalkan contoh yang saya udah percaya misalkan di bagian
konter, Ya, konter. gitu ya, ya tidak boleh dikaitkan dengan ekspedisi. Sama yang orang ekspedisi juga tidak boleh dikaitkan dengan konter. Makanya saya beda tuh untuk di PC ataupun manajemen saya pasti beda. Berarti sistemnya juga beda. Beda, itu jelas beda. Artinya tadi the right man in the right place gitu. Jadi orang yang ini udah di sini aja. Yang ini kita didik baru maksudnya kayak gitu. Seperti itu Pak Haji. Nah, ya kalau selama ini nih tadi kan berbicara tentang konter atau HP perusahaan HP-nya. Sekarang di CNT-nya lebih susah mana nih ininya? Atau ada kejadian lucu apa atau apa yang buat kita, aduh kok kayak gini gitu loh. Tadi kan udah cerita tentang bagian ininya nih. Ya dirasa untuk semua bisnis tuh risiko pasti ada ya Pak Haji ya. Misalkan untuk ekspedisi tuh sekarang kan banyak teman-teman yang pesan online tuh banyaknya COD kan. Oh, paham. Itu dia yang COD itu hati-hati ya, misalkan kita secara penerimaan SDM nih, kita harus hati-hati benar teman. Oh, tetap balik SDM lagi berarti ya teman-teman. Benar. Contoh kita kalau misalkan ada SDM nih ngelamar kerja ke kita ya diharapkan ya kita cek by profil datanya itu misalkan ya contoh lah ada jaminan jasa ataupun apa untuk ya ada satu siapa ya, soalnya setiap pekerja yang ada di ekspedisi itu dia pasti keliling nganterin barang namanya shipment ya Pak Haji ya. Iya, shipment. Nah di situ tuh boleh nggak diceritain nih? Kalau boleh diceritain silakan. soalnya nih teman-teman barangkali teman-teman yang lain paket ya buat penerima paket kalau bisa mah pas ada emang COD mending transfer aja biar aman ke rekening kantor CNT-nya atau ekspedisinya itu, karena ya yang saya takutkan ada beberapa teman-teman ya saya pribadi juga kealaman ya uang COD dibawa kabur sama kurir gitu. Masya Allah. Tapi kan tidak semua kurir jahat, enggak. Itu bisa beli motor, beli mobil itu. Kayaknya motor pasti. Oh, bisa beli motor banking. Satu hari tuh, Kang Ari. Dia satu hari. Oh, satu hari. Bisa beli motor. Hampir 20 juta kan berarti. Masya Allah. Motor itu. Iya, makanya. Kalau motor listrik dapat 2 itu. Itu dia, makanya setiap bisnis pasti ada yang namanya risiko ya. Betul. Itu semua. Makanya kalau bisa mah ini teman-teman yang pesan paket usahakan kalau COD transfer ke rekening outlet ataupun kantornya ekspedisi tersebut. Ya bagi teman-teman yang punya ekspedisi juga ya hati-hati untuk mengelola SDM Pak. Satu itu sih. Nomor satu ya tetap kita juga sama controlling juga Pak. Jadi controlling, yang kedua tadi ada jaminan. Berarti kalau teman-teman yang mau main kargo, di dasar yang kerja di kita tuh kira-kira tahulah detailnya, tahu rumahnya Pak Haji. Amit-amit ada masalah kita tahu juga. Berarti controlling, ada jaminan, kemudian yang kedua profiling, kayak gitu. Jadi biar tahu. Nah ini 3 nih dari ilmu dari Kang Ari nih. Karena itu yang menyangkutnya uang Pak Haji. Semuanya uang, money. It's all about money. Makanya kan kita kalau misalkan uang COD dibawa kabur ya tetap kita yang nanggung risiko. Saya ganti, saya yang harus bayarin uang COD yang udah teman-teman terima barangnya terus bayar, ya saya bayarkan kan ke entah itu Shopee, Lazada dan lain-lain. Nah tadi kan udah di HP nih, di ekspedisi paling banyak berapa paket nih Kang Ari nih? Pernah nggak apa yang mungkin membuat kita wow kok amazing gitulah ibaratnya? Ya alhamdulillah Pak Haji untuk ekspedisi untuk wilayah kabupaten saya saya Majalengka. Berarti Kang Ari di mana nih kabupaten Majalengka? Oh Majalengka. Cuman saya kebagiannya areanya timur. Oh timur. Timur saya jujur area saya pribadi saya gitu ya. Saya nomor 1 di Majalengka. Ya, contoh entah itu dari segi profit ataupun dari segi pick up kan banyak ya, terus sama shipment juga lumayan juga banyak Pak Haji. Ya sehari ya kalau misalkan shipment aja kita nganter-nganter ke rumah tuh 200 lebih Pak Haji, nyampe pernah sampai ke 300 satu hari. Tuh teman-teman, jadi yang itu mau JNT kargo ya, gitu bukan yang retail gitu. Iya, bukan yang kecil-kecil ya. Makanya ini untuk saya pribadi ya sehari 300, untuk pick up ya sehari sampai 3 ton 5 ton. Tuh teman-teman, bayangin 300 aja. Kalau mau hitung sendiri aja lah. Teman-teman tahu lah kalau kargo gimana gitu ya. Kayak gitu. Soalnya kalau untuk angka tersembunyi Haji. Iya kan beda-beda. Artinya teman-teman yang bisa iniin lah. Takutnya ada orang pajak lihat Pak Haji. Nah, kalau orang pajak pun ini UMKM soalnya. Iya gitu. Artinya belum skalanya besar ya. Oke, kita nggak bahas pajak sekarang. Kang Ari. Nah, berarti kan tadi saya lihat benar artinya punya filosofi hidup, kemudian kita bangun sendiri, kita ini sendiri, ada evaluasi, kemudian SDM, kemudian Kang Ari kan ada kargo, artinya kan diversifikasi. Nah, untuk next ke depan nih, untuk Kang Ari sendiri
apakah maksudnya kedua hal ini akan mungkin diduplikasi di tempat lain, atau menggedekan tempat sendiri, atau bersyirka sama orang? Ya maksudnya ini menurut pandangan Kang Ari sendiri, atau mungkin barangkali boleh disampaikan ke teman-teman seperti apa nih? Artinya ini ekspansi atau gimana lah gitu loh menurut Kang Ari. Pertanyaan sederhananya, pentingkah dan gimana kalau rencana Kang Ari sendiri gitu loh? Ya saya pribadi untuk memperbesar value dalam bisnis ya itu wajib, ya maksudnya penting juga bagi saya. Iya. Jadi tapi saya pribadi ya kalau di tempat kitanya sendiri belum belum begitu kondusif lah, ataupun belum begitu rapi, ataupun belum begitu besar, ya udah kita besarkan dulu tempat kita. Tapi ya kalau misalkan memang sudah besar, sudah kondusif di tempat kerja kita, entah itu secara SDM, secara sistem dan lain-lain, secara barang ataupun fondasian modal ya, ya saya berpikir saya pengen ekspansi seperti itu, entah itu buka counter ataupun ekspedisi gitu. Oke. Pengen. Nah, ini tadi kan ekspedisi, buka counter ataupun ekspansi. Menurut Kang Ari, lebih baik kita bergerak sendiri, ke kemampuan sendiri dulu, atau kita misalnya ngebagi, dan kalau saya istilah ngebagi untung atau bersyirkah sama orang lain. Menurut Kang Ari gimana nih? Kalau pribadi saya sendiri Pak Haji. Oh. Kenapa tuh? Karena ruwet orang. Masalah ruwet, takutnya gini, berbicara investor tuh ya takutnya saya mengecewakan mereka. Nah, ini bener nih teman-teman nih. Satu itu saya gak mau, soalnya gini, saya pernah berinvest ke orang lain, orangnya kabur Pak Haji. Nah, saya sakit gitu kan. Nah, daripada saya misalkan saya nerima uang investor dari lu dan dianya sakit ya, gitu. saya takutnya menyakiti mereka. Maka di situlah saya berpikirnya masih mending kita misalkan ekspansi nih ataupun buka usaha ataupun bisnis gitu ya, mau dari nol ataupun ya kita misalkan mau jatuh bangun gitu. Jatuh bangun itu kan kita sendiri yang merasakan. Ya. Jangan sampai orang lain udah bermodal malah tersakiti gitu. Nah, jadi ini ingat banget teman-teman. Jadi kadang kita tuh harus ngebagi untung ke orang, betul, bukan ngebagi rugi gitu. Betul. Nah, jadi mungkin ini insight-nya tadi, ekspansi atau bisnis jangan ngebagi rugi, tapi ngebagi untung. Nah, terus ini Kang Ari nih mengelola ini Kang Ari sendiri atau sama istri nih? Saya tuh untuk keluarga tetap ya keluarga di rumah, untuk mengurus misalkan ya anak-anak ya, ataupun saya gitu kan. Pas pulang saya tetap, kalau keluarga di rumah silakan ya, tetap kalau istri kan mungkin controlling dari tapi istri tahu maksudnya tetap ikut ke dalam situ atau emang mantau doang gitu maksudnya? Oh, mantau aja. Kalau untuk yang ke dalam ya mungkin katakanlah tahu lah, seenggaknya tahu gitu kan. Kalau yang kontrolin benar-benar saya tetap ngaji. Kalau untuk keluarga ya keluarga gitu kan. Kalau saya jadi ya di dasar itulah SDM yang kira-kira sudah terbentuk, passionnya kita amankan, kita penuhi lah, apapun itu misalkan itu dari segi kebutuhannya apa gitu kan, ya kita penuhi. Oke. Nah, terus ini kan ada nih mungkin dari teman-teman yang lagi buka usaha, ada yang misalnya suami istri, couplepreneur. Nah, Kang Ari ada nggak tips kalau misalnya itu, kalau Kang Ari kan udah dipisah nih ya, kayak gitu ya. Ada nggak tips nih buat teman-teman yang misalnya usaha bareng, atau lebih baik misalnya udahlah fokus di rumah istri? Menurut Kang Ari bagaimana nih? Maksudnya barangkali teman-teman ada yang seperti itu nih sarannya nih. Ya kalau emang di di keluarga itu nggak ada yang dibebankan. Contoh misalkan ya, maksudnya istri kan saya nggak tahu ya, misalkan ada istri yang apakah suka dengan manajemen kan, kadang-kadang kalau yang nggak suka pusing gitu kan, gitu kan. Kalau ada suka yang istri nerimanya doang misalnya. Itu udah lumrah ya Pak. Ya maksudnya sih ya setuju yang penting Mas, setuju banget kalau misalkan justru kalau emang suami istri itu seneng ke arah manajemen, bisnis dan lain-lain, saya sangat setuju. Karena apa? Dari situ terbuka semua, misalkan si istri bagian apa, nanti suami bagian apa gitu loh. Saya pengen seperti itu ya, cuman ya itu balik lagi ya ke istri, jangan sampai ya maksudnya dikala si istrinya katakanlah suka tapi
keluarga aja diberantakan ataupun anak nggak terkontrol ataupun apalah maksudnya seperti itu. Inti nama ada yang nggak keurus Nah, itu misalnya seperti kayak gitu. itu. Nah, jangan sampai ada yang nggak keurus di lingkungan keluarga yang gitu ya. Kalau misalkan emang semuanya sudah bisa terpenuhi ataupun terurus ya mungkin katakanlah di bidang bisnis no problem, silakan aja bagi saya pribadi. Jadi tetap urusan couplepreneur maupun salah satunya yang ngurusin itu diserahkan ke masing-masing individu ya intinya. Tapi yang jelas tadi menurut Kang Ari yang jelas dua-duanya nggak berantakan lah kayak gitu, ada diatur semua gitu ya. Harus jalan semua. Jadi intinya ya kalau bisnis bareng-bareng ya apalagi satu keluarga gitu ya, istri sama suami itu keterbukaannya lebih luar biasa Pak. Iya. Luar biasa banget. Kalau emang semuanya terurus ya, tersistem dan ataupun karena ya di bidang keluarga aja kita kan harus tersistem sama kayak bisnis ya. Betul. Misalkan entah itu mau apa-apa gitu kan di rumah ya harus tersistem gitu kan sama aja. Nah, terakhir nih, lebih penting omset besar, profitnya kecil, atau omset besar, profit besar, atau seperti apa? Ada formula sendiri nggak menurut Kang Ari nih? Biar mungkin nanti mindset berpikir teman-teman ini nggak sekedar ngejar omset tapi lupa memperhitungkan profit gitu maksudnya. Betul. Ya itu kan maksudnya terkadang ada pepatah gini ya Kang Haji. Cuan dikit tapi Rutin atau yang belanja dan mungkin konteksnya kan berbeda-beda bisnis ya. Kadang misalkan jualan sembako contoh lah. Saya lihat ya tukang saya ngalamin, cuma saya jualan beras juga. saya tuh bingung toko sembako ya. Ini toko tuh beda berapa kios, ada beda 2 kios lah. Di sini misalkan beda 1.000 aja, udah larinya ke sini Kang Haji. Oh, paham. Makanya kan kalau konteksnya berbicara kalau saya barang gitu ya, kalau entah itu di elektronik, entah itu di handphone ataupun jasa itu ya, mungkin katakanlah bagi saya pribadi, saya kejarnya profit Pak Haji. Kalau masalah omset, mau entah itu misalkan 1 bulan berapa pun penting mah saya nilai profit kita ya satu siapa buat memenuhi semua Operasional lah, gaji lain dan lain-lain sebagainya. Ya kita juga kan digaji sama kita kan. Betul. Makanya saya berpikirnya saya profit cari sekarang. Saya butuhnya bukan kalau omset mungkin katakanlah ikutin Pak Haji. Oke. Saya kalau profit mungkin kan ada berbicara profit ngikutin, kalau saya profit yang didulukan, maksudnya saya perhitungkan nih contoh formulanya. Paham, iya. Misalkan contoh nih modal 1 juta, saya bisa nggak jual 12? Oh ternyata bisa. Sebenarnya kan kalau misalkan jual 1 juta 100 kita udah punya 10%. Betul. Saya pengen 20% bisa. Oh ternyata bisa Pak. Itu bisa. Ya mungkin katakanlah ada, ya saya lihat soalnya untuk di bidang bisnis saya gitu ya, mereka ambil untung sedikit tuh gak lama Pak Haji. Oh, serius, malah yang ada kena pajak gede Pak Haji. Saya berpikir sekarang harus siapin buat apa-apa gitu. Intinya tetap memasukkan unsur pajak berarti. Bener, itu masukan. Makanya saya sekarang ya itu buat jadi edukasi juga kita ke teman-teman ataupun ke customer kita gitu kan. Kalau customer kan nggak mungkin ya dipajaki kan, tetap kita yang dipajaki. Iya. Ya di dasar kita kan hidup di Indonesia harus ikuti aturan. Iya. Nah, tadi kan udah pamit. Nah, Kang Ari sendiri paling akhir banget ini buat sendiri itu bagi hasilkah dari usaha atau kita menentukan gaji kita sendiri? Dan buat saran buat kita, buat teman-teman lebih baik yang mana nih? Menurut Kang Ari kita nih? Sendiri ya? Ya, Kang Ari sendiri kemudian buat saran buat teman-teman nih. Ya kalau saya pribadi mah yang dibutuhkan pribadi kita apa? Ya maksudnya jangan sampai misalkan kita kan ada orang sampai badan kita gak diperhatikan. Contoh lah misalkan dari segi kesehatan kebanyakan itu Kang. Iya. Makanya kan saya banyakannya kan nggak ada. Maksudnya kan memang banyak pekerjaan yang saya suka di malam hari biar tenang ataupun nggak ada sales ataupun nggak ada apa gitu kan. Itulah satu sisi kebutuhan badan kita apa. Itu misalkan dari passion, dari kesehatan, nomor satu dari kesehatan sih Kang. Ya saya pribadi ya jangan sampai terlalu over misalkan dikala kita ngambil buat diri kita
Iya. gitu loh. Misalkan sesuai kebutuhannya aja. Ya, artinya tetap lebih mengutamakan bisnis supaya berkelanjutan lah intinya Betul, sih kayak seperti gitu. itu, Kang. Kan ada orang yang mungkin ya maruk, akhirnya uang habis, barang habis, bisnis hancur gitu ibaratnya. Makanya kan gaya hidup lah atau Iya. apalah. Ya, saya sih pribadi kalau emang mereka sudah fondasiannya kuat ataupun uang dinginnya banyak gitu Iya. ya, nggak panas lah maksudnya ya, silakan saja. Tapi kalau misalkan ya kita baru mulai, baru apa, ya habis kan. Nah, jadi teman-teman saran tadi baru mulai kemudian atau udah ini utamain bisnis dulu. Iya, saya Sabar. Kalau perlu teman-teman ngambil yang secukupnya berarti. Betul, secukupnya artinya. aja, sesuai Kayak gitu. kebutuhan kita aja. Sesuai kebutuhan gitu. Ya. Kalau emang kita ada keinginan, ya mungkin katakanlah keinginan sama kebutuhan itu kan beda ya, kan Betul. konteksnya ya. Makanya kebutuhan dulu aja kita yang ada buat badan kita. Kalau keinginan mungkin katakanlah dikala ya tuh balik lagi ya mau ke bank ya mau gimana mau apa nabung itu terserah balik lagi. Iya. Kalau saya pribadi ya sekarang untuk sekarang ya saya mencoba nabung kalau dikala ada keinginan. Betul. Seperti itu. Nah, oke. Ini kita dapat banyak insight banget dari awal sampai akhir ini. Nah, di akhir nih, saya minta dari Kang Ari 3 nasihat lah atau 3 kalimat untuk kita atau teman-teman, untuk saya pribadi, supaya tadi bisnis kita itu sustain, jalan, keluarga juga jalan, dan sesekali, jangan sering, ownernya jalan-jalan gitu. Ada 3 hal apa nih Kang Ari yang bisa dibagi nih? Mangga lihat ke situ. Ya nomor 1 sih saya pribadi ya saya mengutamakan dulu keluarga kan. Betul. Itu ya terus apa namanya untuk apa sih ya mungkin katakanlah berhubungan sama keluarga sama yang menciptakan kita juga ya Allah gitu kan. Satu itu ya. Terus untuk bisnis ya itulah, kalau untuk bisnis kita tetap harus buka mata, harus cari info, harus belajar, harus banyak relasi juga, terus harus mau update terus gitu loh. Oke. Karena jujur kalau misalkan kita diam saja gitu ya, diam saja kita ketinggalan kan ya, ada satu itu. Ya itulah model kita juga apa, jangan sampai ya saya pribadi mah ya yang dibutuhkan kebutuhan kita tuh apa, jangan sampai ya kita terlalu over untuk gaya hidup kan. Ya tadi kalau misalkan tadi jalan-jalan wajib kan, karena apa ya jalan-jalan ajak keluarga lah. Ya. Seminggu sekali, mungkin katakanlah lama-lamanya kita 9 sekali ya gitu kan. Seenggaknya tetap ada. Karena kebahagiaan tuh kebahagiaan keluarga yang ada nanti muncullah kebahagiaan bisnis kan. Saya belajar seperti itu. Makanya luar biasa. Ya untuk saya pribadi ya hindari hal yang tidak diinginkan kan. Entah konteksnya ya apalah yang mungkin katakanlah. Oke, yang tidak diinginkan lah di Iya. dalam keluarga, di dalam usaha maupun di dalam kita sama Tuhan gitu ya. Betul, seperti itu kan. Oke, nah itu 3 teman-teman. Jadi keluarga, Tuhan, sama kita belajar terus untuk bisnis. Nah itu cari ilmu terus kan. Oke. Terima kasih makanya ini Kang Haji luar biasa mengundang saya malu sebenarnya. Kita sama-sama belajar. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman butuh HP atau butuh ekspedisi atau bahkan mau jualan bisa ngulak ya Kang ya. Oh bisa. Nah, saya juga ada beberapa ngulak. Cuma emang karena bisnis saya nggak HP, jadi rada lama ngulak. Jadi teman-teman bisa teman-teman datang, pokoknya di Raja Galuh ada tuh, pokoknya udah counternya terkenal, Akbar Sell. Atau kalau enggak nanti DM saya aja di Instagram ataupun di YouTube, nanti kita pertemukan. Insya Allah orang yang baik. Siap. Apalagi kalau udah deket sering traktir. Dan yang paling penting, Kang Ari, Siap kopi. kita sering ngopi asli ini Mas. Asli kopi. Oke, teman-teman, sekian podcast dari kami. Saya Faisal Agus Mulyana. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, di komen dan juga dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.